Dalam bagian kedua anime Warino Seraph yang bakal kita bahas sekarang akan menceritakan kelanjutan kehidupan Yuichiro Hyakuya dan Mikaela Hyakuya, dua orang yang mendapat nasib jauh berbeda. Yu menjadi pasukan iblis kekaisaran di sisi manusia dan Mikaela menjadi pasukan perdamaian di sisi para vampir. Setelah mukanya di pertarungan sebelumnya, Yu pun dipanggil oleh Jenderal Kureto Hiragi. Saat dipanggil, Yu tidak menyangka dirinya akan diinterogasi. Saat sampai gedung, Yu melihat kalau ada Yoichi dan juga Kibisuki yang sudah babak belur. Pihak kekaisaran mencurigai kalau Yu adalah mata-mata para iblis. Apalagi dirinya berasal dari keluarga Hyakuya yang diketahui kekaisaran sering menyuplai stok anak-anak sebagai subjek percobaan. Di sini dengan emosi Yu bilang kalau dirinya tidak tahu apa-apa di depan Kureto. Setelah pengakuan tersebut, Kureto yang hanya melihat jalan buntu menghentikan interogasi dan melepaskan semuanya. Setelah dilepaskan, ketiga bocah ini melanjutkan pelatihan mereka. Di bawah pengawasan Shinoa dan juga Mitsuba, mereka latihan untuk memperkuat senjata iblis mereka dengan mengalirkan darah pada senjata tersebut. Sayangnya, hal ini tidak mudah dikendalikan. Nah, mengejutkannya, Yoichi menjadi orang pertama menguasai teknik tersebut karena dirinya sering berkomunikasi dengan iblis kutukan miliknya. Hal ini jauh berbeda dengan Yu yang baru mengeluarkan sedikit darah, dirinya sudah dikuasai iblis dan jatuh pingsan. Setiap jatuh pingsan, Yu juga bermimpi soal masa lalunya yang buruk. Namun tidak lama dirinya tahu kalau semua itu perbuatan Asura Maru. Yu pun mengikat kontrak dengan Asura Maru dan berhasil menguasai teknik senjata terkutuk miliknya. Setelah Yu berhasil, Kimisuki ternyata juga berhasil mengendalikan iblis miliknya. Dia pun menantang Yu untuk berduel dan melihat siapa yang lebih kuat. Tanpa basa-basi, Yu memperlihatkan teknik barunya yang mampu memunculkan sejumlah katana dengan aura membara. Sayangnya, pertarungan mereka batal setelah Yu melihat Kimisuki mampu mengeluarkan sebuah peti mati lewat teknik barunya. Di tempat persembunyian para vampir, hal penting juga terjadi, di mana sebuah rapat diadakan karena kehadiran Warino Seraph di pertempuran Shinjuku. Di sini pihak bangsawan vampir menuduh Cruel sebagai pengkhianat karena dia yang ditugaskan untuk memusnahkan klan Hyakuya 8 tahun yang lalu, agar Warino Seraph ikut musnah. Nah, salah satu orang yang mengetahui pengkhianatan ini adalah Ferit, yang tahu kalau Mikaela juga subjek dari Warino Seraph yang diselamatkan oleh Cruel. Mengetahui posisi genting tersebut, saat rapat berakhir, Ferit mengulurkan kerjasama pada Cruel untuk saling melindungi karena Ferit tidak ingin disalahkan atas lolosnya Yu 4 tahun lalu. Di sini Cruel setuju dengan tawaran Ferit. Kembali ke sisi manusia, Guren bertemu dengan Kureto. Kureto menginformasikan kalau dalam sebulan vampir akan menyerang Tokyo. Dia memerintahkan unit Guren menuju Nagoya untuk melakukan serangan dadakan. Dari informasi ini diketahui kalau ada 10 vampir bangsawan di Nagoya. Malamnya, Guren kemudian menemui Shinoa dan mengatakan kalau unit Shinoa sebentar lagi akan turun ke garis depan. Keesokan harinya, sebelum pertempuran Nagoya, seluruh unit pembasmi vampir berkumpul. Di momen ini, skuad Shinoa terlambat hadir dan langsung ditantang untuk bertarung melawan skuad Guren. Dengan mudah skuad Guren menghancurkan formasi tim Shinoa. Cuma Yu yang bertahan dan mampu menahan Guren dalam 1 lawan 1. Sayangnya, saat Guren serius, dia langsung menghancurkan skuad Shinoa seorang diri. Setelah pertempuran ini, semuanya kemudian berencana berangkat ke Nagoya. Namun sebelum berangkat, seorang tentara kekaisaran bernama Makoto Narumi menolak keikutsertaan skuad Shinoa karena mereka sulit diatur. Di sini, Guren punya jalan keluar dengan memasangkan kelompok Narumi dan kelompok Shinoa. Mereka pun diberi misi untuk menghabisi bangsawan vampir bernama Lucal Wesker. Saat mendapatkan posisi dari Lucal Wesker, Shinya Hiragi dan Yoichi membuka serangan dengan tembakan jarak jauh. Namun mereka gagal menghabisi Lucal. Pertarungan jarak dekat pun sulit untuk dihindari. Yu dan Kimisuki jadi ujung tombak utama untuk menghadapi Lucal. Saat Lucal berhasil dirantai oleh skuad Narumi, Yu pun berhasil melancarkan serangan terakhir dan menyelesaikan misi mereka dengan sempurna. Setelah kemenangan tersebut, seluruh unit pembasmi iblis berkumpul. Namun dari 12 skuad yang datang, hanya 3 kelompok yang berhasil selamat. 9 lainnya menjadi sandera iblis. Makanya unit yang selamat harus menyelamatkan unit yang disandera. Bahkan kalau bisa, mereka harus mampu mengalahkan Crowley dan 2 asistennya.
Saat sampai di gedung tempat misi mereka akan dijalani, Yoichi kembali membuka serangan jarak jauh dan memperlihatkan posisi Crowley. Guren pun membagi pasukan menjadi dua. Skuad Shinoa dan skuad Narumi akan fokus menyelamatkan Sandra, sedangkan skuad Guren yang mengatasi Crowley. Tapi sayangnya Crowley sangat kuat dan di luar perhitungan Guren. Vampir bangsawan ini bahkan terlihat hanya mempermainkan Guren dan berhasil menusuk Guren dengan mudah. Di momen ini, skuad Shinoa sampai di tempat namun kekuatan mereka juga tidak cukup untuk melawan Crowley. Makanya semua langsung mundur dan dengan terpaksa menyerahkan Guren sebagai sandera. Setelah meninggalkan Guren, Yu sangat depresi karena melihat Guren sebagai penyelamat. Makanya dia memutuskan untuk menyelamatkan Guren seorang diri. Di sini Shinoa baru sadar kalau Yu sudah menelan 2 pil iblis. Belum sempat bergerak, Yu sudah terkapar karena tidak bisa menahan kekuatan di dalam tubuhnya yang meluap. Di alam bawah sadar Yu kembali bertemu dengan Asura Maru. Asura Maru juga bertanya kenapa Yu sangat terobsesi pada kekuatan. Yu menjawab hal yang sama, yaitu ingin membalas dendam dan melindungi banyak orang. Lebih lanjut, Asura Maru bilang kalau Yu telah meninggal namun dirinya berhasil selamat karena sesuatu yang aneh. Di alam bawah sadar inilah, Yu kemudian melihat sebuah trompet yang merepresentasikan kekuatan Hoarinoseraph. Yu yang melihat trompet tersebut langsung mau meniupnya, namun dihentikan oleh Asura Maru karena merasa hal tersebut terlalu berbahaya. Asura Maru kemudian memberikan penawaran baru ke Yu. Dirinya bisa kembali hidup dan menggunakan kekuatan Asura Maru selama 3 menit. Setelah sadar, Yu kemudian kembali ke balai kota untuk menyelamatkan Guren. Namun sayang, meski mendapat kekuatan Asura Maru, dia tetap tidak bisa menandingi Crowley dan jatuh tersungkur. Di sini, Yu mengambil jalan pintas dengan menukar jiwanya dengan Asura Maru dan berubah menjadi iblis. Saat tanduknya mulai tumbuh, Guren sempat panik. Namun untung saja momen ini Kimizuki muncul dan menelan Yu menggunakan teknik iblisnya untuk kabur. Dalam pelarian mereka, skuad Shinoa dihadang oleh seorang vampir yang tidak lain adalah Mikaela. Mikaela secara instan langsung menerjang para tentara kekaisaran untuk mengambil Yu. Sayangnya, Mikaela kalah jumlah dan berhasil disudutkan. Mikaela bahkan hampir dimusnahkan dalam sekejap. Untung saja skuad Shinoa menolong Mikaela sebagai balas budi dan mereka juga tahu kalau Mikaela ingin menyelamatkan Yu. Mikaela pun bisa membawa lari Yu dengan bantuan dari skuad Shinoa. Setelah Mikaela kabur, Shinoa baru sadar kalau mereka sudah dikepung vampir yang baru saja tiba dan mulai untuk melarikan diri. Di tempat Mikaela dan Yu, Mikaela dalam kondisi tidak baik-baik saja karena dia sudah mulai kehabisan darah. Pada momen tersebut, Yu mulai sadarkan diri. Dia kaget melihat Mikaela yang mulai menggila. Dengan melihat kondisi tersebut, Yu pun menawarkan darahnya pada Mikaela agar saudaranya menjadi waras. Setelah Mikaela pulih, Yu menjelaskan kalau dirinya akan bertemu untuk menyelamatkan skuadnya dan meminta Mikaela untuk membantu. Awalnya, Mikaela menolak, namun setelah melihat skuad Yu yang pernah membantunya, Mikaela pun setuju. Di tempat lain, Kureto yang berada di pesawat menuju medan tempur. Kureto bersama seorang bocah perempuan yang bernama Mirai. Ternyata Mirai ini tidak lain adalah adik dari Kimizuki. Kureto ternyata menjadikan adik Kimizuki sebagai sebuah subjek percobaan. Di medan perang, Guren yang disandra kemudian diinterogasi oleh para vampir. Vampir ini ingin mengetahui lokasi dari pasukan kekaisaran dan tentu saja Guren menolak. Di sini, Ferit memberi informasi bahwa Guren adalah setengah iblis. Tidak lama setelah itu, Guren pun berubah menjadi iblis setelah menjalin kontrak dengan iblisnya Mahiro. Di momen ini, Kroll langsung menyerang karena dia tahu kalau kekuatan Guren berbahaya. Di dalam kondisi tersebut, Guren memberikan tawaran pada Kroll untuk membocorkan lokasi Hoarinoseraph pada para vampir. Lokasi Hoarinoseraph ternyata berada di bandara, tempat pasukan kekaisaran berkumpul. Scene kemudian berpindah ke bandara, di mana Kureto membawa sebuah kontainer. Tidak lama kemudian memerintahkan isi kontainer tersebut untuk membantai semua orang, termasuk skuad Narumi. Narumi yang kehilangan akal langsung menyerang Kureto yang menjadi pengkhianat pasukan kekaisaran. Di sini Narumi tidak punya kesempatan sama sekali. Untung saja sebelum semua menjadi buruk, Yuichiro dan Mikaela muncul. Dalam kondisi kacau ini, para vampir pun tiba di bandara untuk memulai peperangan melawan pasukan kerajaan. Di sini, Yu sangat senang melihat Guren baik-baik saja. Namun Guren terlihat berbeda karena masih dalam mode iblisnya yang menyerang siapa saja. Di tengah peperangan ini, kontainer yang dibawa Kureto meledak dan memperlihatkan sosok anak perempuan bersayap. Dirinya mengklaim sebagai seorang malaikat yang akan mengakhiri kehidupan manusia. Setelah malaikat ini muncul, dirinya pun meniup trompet pamungkas miliknya dan dalam sekejap mengubah area peperangan menjadi gelap gulita.
Dalam kondisi ini, Kureto ternyata sudah menunggu momen tersebut dan menangkap malaikat di hadapannya dengan kertas mantra. Di sini Kimisuki juga sadar kalau apa yang ada di hadapannya tidak lain adalah adiknya. Dia pun mengamuk ingin menyerang Kureto, tapi langsung ditusuk oleh Guren. Melihat pemandangan tersebut, Yu juga ikut murka. Maka dari itu, dia langsung menyerang Guren tapi berakhir sama dengan Kimisuki. Setelah berhasil menguasai sang malaikat, Mirai berubah dan memunculkan iblis bernama Abaddon yang jadi tujuan dari eksperimen Owarinozeraf. Kureto yang melihat pemandangan ini sangat senang karena berhasil mengendalikan kekuatan Owarinozeraf. Dari tubuh Abaddon kemudian muncul pasukan iblis yang menyerang semua vampir. Di sini Mikaela yang coba menyelamatkan Yu juga terkena serangan iblis dan terkapar. Melihat segala kekacauan ini, Yu langsung menusuk dirinya sendiri untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Tanpa basa-basi, saat bertemu dengan Asura Maru, Yu langsung melangkah menuju trompet di hadapannya dan meniupnya dengan kencang. Sesaat setelahnya, Yu langsung menghasilkan pusaran api yang meledak ke langit. Di momen tersebut, Kureto sadar bahwa Yu adalah pemilik trompet kedua dengan kekuatan Salt King. Dalam mode ini, mata Yu berwarna hitam dan kuning, serta tumbuh 2 sayap di punggungnya. Melihat fenomena tersebut, Kureto memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yu. Namun apa yang bisa mereka perbuat? Kekuatan Yu sudah tidak memiliki batas. Yu langsung memunculkan gelombang garam yang mengubah semua objek di depannya menjadi garam tanpa bersisa. Abaddon yang jadi iblis andalan Kureto juga coba menyerang Yu. Namun hanya menjadi lelucon. Yu yang mulai bergerak langsung menyerang Abaddon tanpa ampun. Dalam sekali langkah, Abaddon langsung menghilang dan menjadi pilar garam. Setelah Abaddon kalah, Mirai jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Namun Yu tetap dalam mode Salt King. Di sini Yu punya satu tujuan untuk memusnahkan semua manusia. Makanya Kureto menyerang Yu, tapi Kureto juga lemah di hadapan Salt King. Di bagian akhir pertarungan ini, sebelum Yu menghancurkan semua orang, Asura Maru muncul untuk mengambil alih tubuh Yu dan menghentikan Salt King. Setelah kemunculan Asura Maru, Yu pun ambruk. Di sini Kureto ingin mencoba menangkap Yu, tapi grup Shinoa langsung membawa kabur Yu. Krul yang melihat hal ini ikut memerintahkan Mikaela untuk mengikuti Yu seperti keinginan Mikaela. Namun setelah ditinggal oleh Mikaela, Krul malah lengah dan diserang oleh Ferit dan dia pun dikalahkan. Nah, dengan grup Shinoa dan Mikaela, mereka pun berhasil kabur dari kejaran Kureto. 4 bulan setelah insiden tersebut, Yu, Mikaela, dan lainnya berada di sebuah pantai dengan tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Mirai, adik dari Kimisuki, dan juga menyelamatkan Guren, serta mengalahkan vampir dan juga Kureto. Sayangnya anime epic ini tuh berakhir di season 2 yang meluncur tahun 2015 dan tidak pernah dilanjutkan sampai sekarang. Padahal tentu saja kita penasaran dengan identitas Guren, persoalan Owarinozeraf, dan juga akhir perjalanan Yu serta Mikaela. Nah, kamu punya anime lain gak nih untuk dibahas? Sebutkan di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.